Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan melanjutkan bedah buku Financial Statement Part 7. Yang pertama kita akan membahas piutang. Jumlah relatif piutang sangat bervariasi sesuai jenis industri dan praktik dagang yang dilakukan dalam membayar piutang. Juga di lini bisnis tertentu, piutang cenderung bervariasi sesuai dengan kondisi kredit bank, yaitu ketika kredit bank berkurang maka jumlah piutang meningkat karena perusahaan memberikan jumlah kredit yang lebih banyak kepada pelanggannya. Sebagaimana halnya dengan persediaan, piutang harus ditelaah bersama-sama kaitannya dengan penjualan tahunan jika tersedia dan dalam kaitannya dengan perubahan yang ditunjukkan selama periode beberapa tahun. Jika proporsi piutang terhadap penjualan atau item lainnya tampak sangat besar, maka ada indikasi bahwa perusahaan menerapkan kebijakan kredit yang terlalu longgar dan ada kemungkinan perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup serius akibat kredit macet. Pemeriksaan piutang harus dilakukan sangat cermat dalam kasus perusahaan yang menjual barang dengan pembayaran jangka panjang. Kekhawatiran ini mencakup stok serba, beberapa jasa pengiriman barang, dan produksi mesin, serta beraneka peralatan. Sebagian besar, bisnis dengan pembayaran cicilan ini dijalankan melalui perusahaan pembiayaan yang memberikan dana dengan menerbitkan hasil tagih atau jaminan dari penjual. Seringkali piutang perusahaan manufaktur dijual kepada perusahaan pembiayaan dengan perjanjian pembelian kembali, dan dalam hal ini, piutang maupun utang kepada perusahaan pembiayaan tidak akan muncul di neraca perusahaan manufaktur, tetapi disebutkan dalam catatan kaki. Dalam menganalisis neraca, piutang diskonto seperti ini harus sangat dicermati karena posisinya bisa ditemui pada aset maupun liabilitas. Yang kedua, kas. Kita tidak bisa melakukan pemisahan yang bermanfaat antara kas dan aset kas lainnya atau setara kas yang terdiri dari sertifikat deposito, pinjaman jangka pendek, surat berharga, dan lain-lain. Untuk tujuan kepraktisan, berbagai jenis aset kas ini dapat dianggap dipertukarkan. Secara teori, sebuah perusahaan tidak boleh menyimpan kas di tangan lebih banyak dari yang diperlukan suatu bisnis. Sebagian besar kas surplus ini dipegang dalam bentuk surat berharga. Imbal hasil saat investasi seperti ini biasanya kecil. Surat berharga dapat memberikan keuntungan yang cukup besar karena perubahan dalam pasar. Tetapi operasi berikut itu bukanlah bagian dari bisnis komersial atau manufaktur. Kekurangan kas biasanya ditutupi oleh pinjaman bank. Oleh karenanya, pada umumnya posisi keuangan yang lemah lebih cenderung ditunjukkan oleh keberadaan pinjaman bank yang besar daripada kas di tangan yang tidak memadai. Selama masa depresi, sangat penting untuk mewaspadai akun kas dari tahun ke tahun. Beberapa perusahaan memperbesar akun kas mereka bahkan selama periode kerugian dengan melikuidasi sebagian besar aset lainnya, terutama persediaan dan piutang. Kekhawatiran lain menunjukkan hilangnya kas dalam jumlah besar atau hal yang sesungguhnya sama saja peningkatan pinjaman bank yang cukup besar. Dalam periode seperti itu, bagaimana kerugian dicerminkan dalam neraca mungkin lebih penting daripada jumlah kerugian itu sendiri. Ketika jumlah kas menjadi sangat besar sehubungan dengan harga pasar surat berharga, faktor ini biasanya perlu mendapat perhatian besar. Dalam kasus seperti ini, saham biasa mungkin bernilai besar dari yang ditunjukkan laporan laba karena sebagian besar nilainya diwakili oleh kepemilikan kas yang berkontribusi kecil pada akun pendapatan. Pada akhirnya, pemegang saham kemungkinan akan mendapat manfaat dari aset kas ini, baik melalui bentuk dividen atau pemanfaatannya yang produktif dalam bisnis. Jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas. Dan tentunya, Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami. Nah, itu dia Sobat Pans bedah buku Financial Statement Part 7. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.